Salam Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita berjumpa kembali di Triparti kita di minggu kelima. Judul khotbah untuk materi Triparti kita malam hari ini adalah menjauhkan penghalang demi mengenal Tuhan. Ayat pokok di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ayat rujukan yaitu di dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 15, dilanjutkan ayat 17 sampai 35. Pendahuluan. Rasa sedih dan kecewa bisa membuat orang tidak fokus pada suatu hal. Seperti halnya kedua murid Kristus yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Mereka tidak dapat mengenal Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian saat menjumpai mereka dalam perjalanan. Jadi ayat yang kita baca ini dengan ayat rujukannya adalah menceritakan peristiwa yang terjadi di Yerusalem terkait dengan penyaliban, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus yang adalah Mesias. Namun beberapa murid Tuhan Yesus itu punya harapan Yesus itu menjadi raja, meneruskan takhta Daud. Murid yang dimaksud di sini, dua murid ini bukan termasuk yang 12 murid. 12 murid kecuali Yudas Iskariot yang sudah menggantung diri, bunuh diri, itu mereka adalah rasul. Tapi dua murid yang dimaksudkan di ayat ini adalah murid yang lain, pengikut Kristus yang setia. Tetapi mereka kecewa karena harapannya tidak sesuai, sehingga mereka pulang ke kampung halamannya yang bernama Emmaus. Dan di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus yang telah bangkit dari kematian menjumpai mereka, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Ringkasan sharing materi Triparti, bagaimana menjauhkan penghalang demi mengenal Tuhan? Yang pertama, menjadikan rasa sedih dan kecewa untuk mendekat kepada Tuhan. Rasa sedih dan kecewa yang dirasakan oleh kedua murid Yesus atas kematian Yesus itu, mereka justru meninggalkan komunitas murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem. Kata-kata yang mungkin mereka sampaikan kalau sampai terdengar kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi atau para imam, itu bisa membahayakan diri mereka. Mereka merasa tidak nyaman, mereka sedih dan kecewa, sehingga mereka memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Bapak Ibu Saudara, kita juga bisa mengalami rasa sedih dan kecewa dalam sesuatu hal tertentu. Tapi bila kita mengalami hal itu, jadikan sarana kita untuk mendekat kepada Tuhan, bukan malah menjauh. Kita harus mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana menjauhkan penghalang demi mengenal Tuhan, yaitu tetap percaya Yesus dalam kondisi apapun. Tetap percaya Yesus dalam kondisi apapun. Hidup ini tidak bisa diprediksi, Bapak Ibu Saudara. Hidup ini tidak bisa kita kontrol. Situasi bisa berubah suatu saat. Tetapi kondisi apapun tidak boleh mengubah percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kedua murid Yesus yang terus dalam Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 itu menganggap bahwa pengharapannya kepada Yesus sudah pupus. Walaupun sebenarnya mereka sudah mendengar kabar kebangkitan Yesus. Kalangan dari perempuan-perempuan di antara mereka ini, khususnya Maria Magdalena, memberikan kabar bahwa
Yesus itu bangkit. Karena apa? Sudah ditemui para malaikat dan juga Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tapi berita ini juga tidak bisa diterima begitu saja oleh kedua murid ini ya, yang sudah sedih dan kecewa, pupus harapannya. Bapak Ibu Saudara, perlunya kita tetap percaya Tuhan Yesus adalah Mesias yang sudah dinubuatkan para nabi. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita goyah karena sesuatu hal. Dalam kondisi baik ataupun tidak baik, kita harus tetap percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan kita yang percaya kepadanya. Yang ketiga, bagaimana menjauhkan penghalang demi mengenal Tuhan, yaitu suka belajar kitab suci dan setia saat teduh. Ya. Kita sebagai orang percaya jangan hanya mengandalkan berkat Tuhan melalui mendengar khotbah saja. Ya, mendengar itu enak Bapak Ibu Saudara ya, mendengar khotbah. Toh itu juga bagiannya hamba-hamba Tuhan, pendeta yang khotbah. Ya. Tetapi Tuhan ajarkan kita juga harus belajar isi kitab suci Bapak Ibu Saudara. Dan perlunya membangun hubungan dengan Tuhan melalui saat teduh. Ya, supaya kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi. Ada kerinduan, kehausan. Ya. Membaca kitab suci seperti menggali harta karun. Ya. Kita akan menemukan sesuatu dan Tuhan itu akan berkata kepada kita secara spesial. Memang untuk melakukan saat teduh bukan hal yang mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi itu harus kita upayakan. Terus kita singkirkan penghalang-penghalang yang mungkin rasa ngantuk, saat capek, ogah-ogahan, itu harus dijauhkan. Sehingga kita bisa secara pribadi menyembah Tuhan, memuji Dia, membaca kitab suci, dan saya percaya kita akan diberi nasihat dan petunjuk untuk apa yang kita harus lakukan. Ya, itu ringkasan dari materi Tripatinya. Pesan yang harus disampaikan, memanfaatkan segala situasi untuk mengenal Tuhan. Berkat jika melakukan, pengenalan kepada Tuhan semakin bertambah. Akibat jika tidak melakukan, pengenalan kepada Tuhan akan terhalang. Selanjutnya kita akan masuk sharing komsel Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca ulang ayat pokok di dalam Lukas 24 ayat 16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Pertanyaan yang pertama, seringkan penghalang apa saja yang menghambat pengenalan saudara kepada Tuhan? Yang kedua, seringkan bagaimana upaya saudara untuk semakin mengenal Tuhan yang telah mati dan bangkit? Ketaatan. Mengenal Tuhan dengan mempercayai kematian dan kebangkitan Yesus sesuai dengan kitab suci. Setelah Bapak Ibu Saudara share, dilanjutkan dengan doa. Silakan bisa membagi pokok-pokok doa kepada anggota Tripati, Bapak Ibu Saudara semua. Yang pertama, berdoa untuk gereja Tuhan dan seluruh pemimpin serta jemaat Ebenezer Sisi dan Sion Sisi. Dua, untuk gembala jemaat Bapak dan Ibu Pendeta Paulus Kuto Baskoro dan seluruh staf hamba Tuhan beserta keluarganya. Yang ketiga, berdoa untuk pemerintahan bangsa Indonesia dan Kota Semarang. Yang keempat, berdoa untuk kegerakan Triparti di Ebenezer Sisi dan Sion Sisi. Untuk mengakhiri Triparti kita, Bapak Ibu Saudara bisa memberikan doa berkat bagi keluarga yang ketempatan. Ya, yaitu di dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Kiranya Komsel Triparti, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini dimanapun Komsel Triparti berada, Tuhan beserta, Tuhan menyertai. Mari kita bertripati dengan sukacita. Salam worship.